Urian na hinahulungan ni Tuhata Tuhan Yesus Kristus masuk mahita tapasonang jala tapahohom marohata martangiang mahita di bagasan rohata be. Amin. Horas, selamat hari Minggu ma dihitan na rotu bagas coroon lausongoni nang namadohoti secara live streaming di bagas nabe. Horas, selamat hari Minggu matutu Anggiat ma parminggota sadarion lampat patuguhon hapor siauta tu debata. Nunga sahat hita Minggu parjolo dung Trinitatis napaingoton hita di hasitolu sadaon ni debata nasosia tu pikirata alai naboi tarjalo holan mangasahon haporsiaon di Tuhan Yesus Kristus marhite pangajarion nito di perbadia jala topik ni mingguta sadarion ima gabe anak aka anak ni debata marhite haporsiaon di Yesus Kristus napaposon rohata pabuanong anak ni debata ta molo porsia tadi Yesus Kristus ima Tuhan jala si palua portibion laos marhite sianido hita dipaingot naung gabe panean di harajaon ni debata ima hangoluan na sora suda alani i tadehon jala tapuji ma holong ni debata nasun balgai marhite buku Eden nomor 10 sada ayat 2 dohot ayat 4 di ayat 4 laos jongjong mahita.
Ama, dohot guarnya anak Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia, na tumopalangi dohot tanoon. Amen. Songonon ninna Tuhan Jehova, yang go halak partigori, mangulu do binahen ni parsihohoton na marhapor siyaon, alay anggo dihalak parjahat, dang adong hasonangan. Haleluya. 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 Martangi yang mahita, ale Tuhan debata amanami, nunga marpungu hami dison di ari na pinarbadiaan mi, say buhay ma pinggol dohot rohanami, asa marlas ni roha hami manangihon hatam na badiay, jalaringgas hami manibangi, dohot upeop hatam di bagasan rohanami, asa pos rohanami martangi ang tuho, urupi mahami, asa hupar hasyang hami aka ari-ari ningolu nami na podoki, say pamasok mahami Tuhan uluan sa leleng nileleng na. Pujion nami mahodisim marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hudul mahamu. Maredehita sian buku Eden nomor 550 sia ayat sada dohot ayat 4. Hatani debata dihita di minggu parjolo dung Trinitatis, imasian Efesus 4 ayat sada. Asa ahu na tariho di bagasan Tuhani, huapoi ma hamu, parangehon hamu ma natama hobar tupajowon naung songgop tuhamu. Ima sahatna, atong rak mangidugo gumahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pargugoi mahami, mangulau nau barat patikni. Amin. Tapuji Tuhan tasian buku Eden nomor 170 sada ayat sada dohot ayat 2 di ayat 2 laos jongjong mahita.
madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata ama nami para sirohan na sumurong. Napungudo hami di jolom martangiang tuho. Dada mga sahon hatigoran nami na mga sahon asiniroham na godangido. Sesama dosa nami saluhutna. Sa sungguli ma roha nami, asamuba roha dohot pangalahon nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si Panguluhami. Amen. Tabigi ma baga-baga ni debata taringot Tuha sesani dosata. Humokop hita gabe dosa do ibana naso tumada dosa di bayan debata. Asa gabe hati goran ni debata hita marhite-hite ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Hudul mahamu. Marede hita sian buku ede nomor 670 ayat sada dohot ayat 3. Hatani debata epistel di minggu tasadarion imana tersurat di Yesaya 65 ayat sada sahatro di ayat sia tajahama marsorit corin. Akka na uso-uso diaw nasailaon ido mga luluyaw nuaing jalahalak naso mga luluyaw nasailaon nung ngajupak sa aw nikudo tu bangso naso pa jojo guarhu nasailaon disod doaw Sayo paher bando tangaku duatsa manipat ari tu bangso na jukin. Akan nama dalani dalang nasuringgan mangihuton pikiran lomo ni rohana sida sendiri. Tu bangso na tok-tok pahehe rimashu dia dopaku akan namamele di bagasan akaporlak jala manutung daw pa di atas ni akabatu na minasak Mundul yaka perbadaan jala marmalam di akaliang akan namangaton juhut babi jala marisi wahabiason aka soan nasida lam didok nasida dope disimaho unang jumonok ho tuaw ay nabadia doaw martibakon ho. Ikong gabe timus di bagasan igukku do akka nasida, jala gabe api na marsigorgor manipat ari. Idama tarsurak do di jolokku, dang tagamon si au dari jolo habolosan. Saya bolosonokku do tutu tuapuan nasida.
hajahatomuna sadiri rap dohot hajahaton ni akka opumuna Nina Jahoba akana manutung daupa di pucu ni akka dolok jala direhei au di atas ni akka robean dibaheni suhatonok kuma upa ni pabahenen nasida na jolo tu apuan nasidai Songono do hatani Jahoba, songo tuak na bura binuat cupang di na tuak masuk. Kabedi dok, unang ago, ay adong do pasu-pasu di bagasanna. Suang songoni bahenokku alani akah na posokku, dangatung saluhut nasida aku. Jala au parohon sian Jakob Boni, jala sian Judas sahalak sitian akka dolokku, ay ikon jol manahu piliti manian tanoi, jala akan aposokku maringan disi. Ima sahatna, martua do akan atu mangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amin. Tapuji tu hata sian buku ede nomor 25 ayat sada dohot ayat 2 di ayat 2 laos jongjong mahita. Tidakon maha porsiautai songon nahina tidakon idongata saha porsiaon di sadok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jahoba ido ama pergogon na suatu dosan na tumo palangit dohotano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean siato di perbadia adorang suhabubuan ido tuhata natu maun na bernit di panguhuman ni silatus na mate terpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tubanua toru dung ditanom na mulak mangulu diare patoluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani di simai bana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate au porsea ito di perbadia jala adong sadahuria na badia huria hato panila Kristen akan na badia dohot dihapsani dosa dohot dihatai na mandok mula mangulu sogot daging ni halak nong mate dohot dihangoluan na sorasuda. Amin. Tabegema lagu pujian sian siswa siswi Yadika Bogor.
diuduti Korsian Remaja Naposo HKBP Bincarong. Tapi gematik ting di bagasan nasa mingguan. Warta Jemaat Minggu 19 Juni 2022. Majelis Jemaat HKBP Bincarung menyambut dengan sukacita Bapak, Ibu dan saudara-saudari yang hadir bersekutu dalam ibadah minggu hari ini, baik yang di gereja maupun yang di rumah masing-masing secara live streaming. Bagi Bapak,
ibu dan saudara-saudari yang baru pertama kali bersekutu dengan kami ucapkan selamat datang. Bila ada yang memerlukan pelayanan gereja, silahkan menghubungi Majelis Jemaat HKBP Bincarung. Horasma dihita saluhutna. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu hari ini adalah minggu pertama setelah Trinitatis, yang artinya ketritunggalan Allah, Hasito Lusada Nidebata. Dengan topik minggu, kita adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Gabe akka anak ni debata marhite hapor seaon di Yesus Kristus. Yang kedua, PHD sektor. Diberitahukan kepada kita semua bahwa pada hari Kamis 23 Juni 2022 jam 19 WIB akan dilaksanakan pertangyangan sektor di gereja dengan tuan rumah sektor 1 dan sektor 3 dengan topik Satya Mangihuton Debata. Dimohon kepada semua anggota jemaat sektor 1 dan sektor 3 dapat hadir mengikutinya di gereja. Dan mulai bulan Juli minggu pertama, kita akan melaksanakan pertangyangan sektor di rumah-rumah. Diharapkan supaya keluarga yang akan menerima pertangyangan di rumahnya dapat menghubungi paniroinya masing-masing. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Yang ketiga, kegiatan Parheheon Ama tahun kesehatian Pesta Gotilon dan Pesta Haojak. Sehubungan dengan rencana kegiatan Parheheon Ama 2022 yang dirangkai dengan tahun kesehatian, Pesta Gotilon, dan Pesta Haojak, maka dimohon supaya seksi AMA membentuk panitia dan diharapkan dapat dilantik pada hari Minggu 3 Juli 2022 dengan kegiatan pertama, Festival Kor Gabungan Rena Ama Ina Lansia dengan lagu kor Tahun Kesehatan antar sektor. Yang kedua, perlombaan pertandingan antar sektor. Yang ketiga, Pesta Gotilon HKBP Bincarung November 2022. Dan yang keempat, Pesta Haojak Januari 2023. Warta yang keempat, tamu gereja. Hari ini Minggu 19 Juni 2022 kita menerima kunjungan paduan suara dari SMA SMK Yadika 7 Bogor dalam ibadah Minggu jam 10 WIB dengan ikut beribadah mengisi pujian dan juga penyebaran brosur penerimaan siswa baru. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bersekutu buat rombongan SMA SMK Yadika 7. Semangat belajar bagi anak-anak dan semangat mengajar bagi para gurunya. Yang kelima, ibadah tahun kesehatian HKBP Peduli Disabilitas Difabel. Diberitahukan kepada kita semua bahwa pada hari Senin 27 Juni 2022 yang akan datang, HKBP akan melaksanakan ibadah tahun kesehatian peduli disabilitas difabel bertempat di HKBP Rawalumbu Bekasi masuk jam 10 WIB yang dipimpin oleh Eporus HKBP. Untuk itu dimohon untuk keluarga dari Ricardo Hutapea sektor 3, Michael Hutapea sektor 3, Lului Situmorang sektor 2, Surya Marbun sektor 1, Ponggok Hutauruk sektor 1, Alvaro Sitorus sektor 1, Makmur Napitupulu sektor 1,
untuk dapat menyediakan waktunya mendampingi mereka bersama majelis jemaat, dan diharapkan anggota dan keluarga pendamping dapat berkumpul di gereja jam 7 WIB. Yang keenam, pengurusan surat kendaraan bus gereja sebagai tindak lanjut penandatanganan basto bus sekolah angkutan jemaat dari Kemenhub Dishubdar ke HKBP Bincarung, maka setelah surat dikirimkan ke Bincarung dari panitia, kita akan menguruskan ke Samsat Kota Bogor balik nama dengan biaya sekitar 35 juta rupiah. Yang ketujuh, surat Eporus HKBP untuk anggota jemaat. Sesuai dengan surat Eporus HKBP nomor 692-L-113-6 Romawi / 2022 tentang permohonan bantuan khusus kepada keluarga jemaat yang mampu dan bersedia untuk membantu pelunasan utang dana pensiun HKBP yang masih tersisa 36 miliar rupiah lagi, dengan menyumbangkan dananya sebesar antara 5 sampai dengan 10 juta secara langsung ke rekening dana pensiun HKBP di nomor rekening sebagai berikut. Yang pertama, BNI nomor rekening 006 125 5696. Yang kedua, BRI nomor rekening 0053 01 000 517 301. Yang ketiga, Mandiri nomor rekening 105 00 0208 6514. Yang keempat, Mandiri nomor rekening 107 00 00 777724 atau KRIS dengan ID 102 106 229 1690 dengan mengirimkan nama penopang di resi bank dan meneruskan foto bukti transfer ke Pendeta Reinhard PP Lumban Tobing di WA 0852 3414 9148 dan juga kepada pimpinan jemaat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Yang kedelapan, perubahan paket kasih kedukaan di HKBP Bincarung. Sehubungan dengan informasi dari pengurus Welas Asih yang sudah berkunjung ke gereja HKBP Bincarung pada hari Selasa 7 Juni 2022 yang lalu, bahwa biaya paket kasih kedukaan yang selama ini kerjasama dengan Welas Asih adalah sebesar Rp3.900.000, tidak lagi sesuai dengan kebutuhannya dan minta dinaikkan menjadi Rp6.600.000. Dan juga ada perubahan aturan tempat pemakaman di mana Pondok Rajek tidak lagi menerima jenazah dari Kota Bogor kecuali ditimpakan kepada keluarga yang sudah ada di TPU Pondok Rajek. Tetapi TPU yang masih menerima warga Kota Bogor adalah TPU Rancabungur, TPU Galuga, TPU Tonjong, sehingga Sermon Parhalado untuk sementara menyatakan jika ada kedukaan maka gereja hanya memberikan bantuan sebesar Rp5 juta kepada keluarga yang berduka, dan gereja melalui seksi diakoni sosial hanya bisa menjajaki kerjasama untuk ambulans dan formalin, dan itu juga semuanya akan dibayarkan oleh keluarga. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Semoga kita semua masih sehat dan berumur panjang. Yang kesembilan, selamat ulang tahun. Seluruh jemaat dan majelis HKBP Bincarong mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan periode 19 Juni 2022 sampai dengan 25 Juni 2022. Firman Tuhan berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Yang berikutnya, warta keuangan. Rekapitulasi keuangan Minggu 19 Juni 2022. Jumlah penerimaan 11.455.000 rupiah. Jumlah pengeluaran 4.856.900 rupiah. Sehingga saldo surplus minggu ini 6.598.100 rupiah. Saldo minggu lalu adalah 526.978.375 rupiah. Sehingga saldo per hari ini 19 Juni 2022 adalah 533.576.475 rupiah di luar deposito huria dan dana perizinan. Demikian warta untuk kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Iya.
Stadion ayat 2. Damai debata nasumurung sian salhut naroha imana mengaramoti ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus tuhatai. Amin. Horas madihita salutna berhubung karena kita kedatangan tamu dari Yayasan Pendidikan Yadika 7 Bogor, maka khotbah kita hari ini kita akan memakai dalam bahasa Indonesia, tapi akan kami bacakan terlebih dahulu bahasa Batak, dan untuk anak-anak kami dan juga rekan-rekan pengajar dari Yadika 7 kami menyatakan selamat datang, sehingga melalui persekutuan kita saat ini kita juga akan semakin dimampukan untuk senantiasa melaksanakan tugas tanggung jawab kita baik sebagai seorang anak didik maupun sebagai pengajar di sekolah yang mempersiapkan masa depan bangsa kita dan juga terutama masa depan kekristenan di tengah-tengah bangsa kita. Firman Tuhan untuk kita hari ini pada minggu pertama setelah Trinitatis diambil dari surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat Galatia pasal 3 ayat 23 sampai 29. Kalau dalam bahasa Batak dikatakan demikian: Alaita gasoroha porsiaun tarhurung dohita di bagasa patik jala dihicu managa pa porsiaun nanaing patadahonod dope asa gabi songon si parorot do patiki mabuan hita tu Kristus asa sien ha porsiau kita di pitori aladung roha porsiauni dang beginonggoman ni si paroroti hita ay salhut dohamu anak ni debata marhiti-hiti hapursiaw di Kristus Jesus ay Kristus ida di parulasok kamu sude hamu nang tardiri tu bagasan Kristus dang mardia ibar di si Yahudi manang Junani hatoban manang anak mata bawa manang perempuan ay sada do hamu salhutna di bagasa Kristus Jesus alay anggo Kristus napuna hamu pinopar ni Abraham do hamu atong jala panean mangihuto baga-bagai. Dalam bahasa Indonesia dikatakan demikian: sebelum iman itu datang kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, kalau kita melihat bagaimana fenomena yang disebut dengan perkembangan atau aturan-aturan dalam berkendaraan di kota kita atau di negara kita, kita mungkin bisa melihat ada sesuatu yang baru.
di mana Kapolri sudah menyatakan bahwa razia untuk pengendara motor kalau dia memakai sandal jepit maka dia akan ditilang. Artinya apa yang mau dikatakan? Ketika kita berkendaraan naik motor maka tidak diperbolehkan lagi memakai sandal jepit. Dulu sudah dibuatkan bahwa ketika seseorang berkendaraan motor maka dia harus memakai helm. Maka dia harus menyalakan lampu kendaraan bermotornya. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah dengan tidak memakai sandal jepit, apakah dengan memakai helm, atau apakah dengan menyalakan lampu kendaraan maka kita dapat mengendarai motor? Atau saya akan balik lagi pertanyaan, ini ada Pak Tony di sini ya? Kayaknya Pak Tony ya? Dari Yadika. Iya, Pak Tony ya. Apakah dengan anak-anak datang ke sekolah jam 7 kurang 5, anak-anak memakai seragam ke sekolah sesuai dengan aturan yang berlaku, apakah seorang anak menjadi pintar? Tidak. Tetapi ketika anak itu tidak memakai seragam ke sekolah, ketika dia terlambat ke sekolah, apa yang dilakukan guru? Dia akan dihukum. Apa fungsi aturan? Apa fungsi hukum itu? Itu hanyalah sebagai penuntun. Bukan intinya, bukan keselamatan. Anak yang tidak pakai seragam juga dia bisa pintar, tetapi sebagai seorang anak sekolah maka dia diwajibkan untuk mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Seorang yang memakai helm, memakai sepatu, dan dia tahu menyalakan lampu, tetapi dia belum tentu bisa naik motor. Dan ketika orang naik motor tidak memakai aturan-aturan yang dikatakan di situ, maka dia akan ditilang. Dengan keadaan-keadaan seperti itu kita akan memahami tentang fungsi hukum Taurat yang dikatakan dalam firman Tuhan hari ini. Saudara-saudara dikasih oleh Kristus, kalau dikatakan tadi di situ bahwa sebelum iman itu datang kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Apa yang menjadi latar belakang firman Tuhan hari ini adalah ini merupakan jawaban Paulus ketika banyak orang-orang, banyak pengajar-pengajar, bahkan antara rasul-rasul ada yang mempertanyakan tentang kerasulannya. Yang kedua, karena di dalam perjalanan kehidupan perkembangan agama atau kekristenan dikatakan di situ bahwa ada tantangan ketika orang-orang non-Yahudi sudah menjadi orang Kristen, maka ada ajaran-ajaran yang selalu menekankan mereka bahwa seseorang menjadi Kristen supaya dia diselamatkan, maka dia harus melakukan adat keyahudian. Dia akan merawat yang disebut dengan hukum Taurat, yang kalau kita katakan bukan lagi 10 tetapi sudah 600-an aturan-aturan yang diperbuat oleh Farisi Saduki. Di mana dengan aturan-aturan itu mereka mau menyatakan dalam kehidupan mereka bahwa menjadi Kristen maka dia harus Yahudi. Dan itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam pembelaannya. Dia mengatakan, kalau ada orang mengatakan, ahli teologi yang mengatakan bahwa surat Galatia adalah surat kebebasan orang Kristen. Orang Kristen dia adalah orang yang bebas
dari aturan-aturan keyahudian, tetapi dia diselamatkan karena iman. Orang Kristen dia diselamatkan bukan karena melakukan aturan hukum Taurat, tetapi dia melakukan hukum Taurat adalah karena dia sudah beriman. Jangan dibalik. Fungsi hukum Taurat dikatakan dalam firman Tuhan hari ini, dikatakan di situ dia adalah sebagai penuntun, si parorot. Kalau di dalam bahasa aslinya dipakai kata pedagogos, di mana dikatakan di situ bahwa pedagogos itu bukan seorang guru, tetapi dikatakan dalam kehidupan orang Yunani juga dan Yahudi juga dulu dikatakan di situ bahwa ketika satu keluarga itu sudah mempunyai anak-anak yang sudah waktunya sekolah, maka mereka akan mengangkat seorang si parorot, seorang penuntun dari hamba-hamba atau yang disebut dengan itu pekerja-pekerja di rumahnya. Bukan karena dia pintar, tetapi dikatakan di situ si parorot penuntun itu adalah dari hamba atau dikatakan dalam tanda kutip itu termasuk budak mereka, pekerja mereka. Tetapi tugasnya adalah bahwa dia bertugas, dia akan mengantar anak itu ke sekolah, dan setelah di sekolah maka dia akan pastikan anak itu disampaikan kepada gurunya. Dia akan menunggu nanti sampai anak itu pulang. Sesudah dia pulang maka anak itu pulang maka dia akan bawa kembali balik ke rumah. Nanti dia akan kontrol jam sekian waktunya kau belajar, maka dia belajar. Dia tidak mengajari anak itu. Dia hanya menuntun supaya anak itu dapat berjalan dengan sesuai dengan kehendak daripada orang tuanya. Yaitu waktunya belajar, waktunya makan, waktunya mandi, dia atur. Tetapi dia tidak ikut belajar, dia tidak ikut mengajari anak itu tentang ilmu. Dan kedudukan dia di situ hanyalah sebagai penuntun, bukan dia yang paling utama. Dan itu yang dikatakan dalam firman Tuhan pada saat ini, dikatakan di situ, tetapi dikatakan di situ sebelum iman itu datang kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Dia hanya menuntun. Kalau kita ingat bagaimana proses hukum Taurat diberikan Allah kepada umat Israel adalah untuk melihat dan menekankan yaitu ketaatan umat Israel akan maksud Tuhan memilih mereka menjadi umat pilihannya. Yaitu supaya mereka benar-benar beribadah kepada Tuhan. Maka hukum diberikan kepada mereka, aturan itu, perintah itu diberikan kepada mereka supaya ketaatan mutlak mereka kepada Tuhan dapat terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Karena kita tahu umat Israel yang dipilih Tuhan adalah umat yang sudah lahir dari generasi ke generasi adalah sebagai budak Mesir. Yang tidak mempunyai hak tetapi hanya mempunyai kewajiban bekerja. Dikatakan di situ dalam kehidupan kita bahwa bagaimana hukum Taurat itu yang kita lihat itu dalam proses perkembangannya dikatakan bahwa hukum Taurat yang 10 menjadi 600-an. Yang semakin memberatkan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel untuk dapat melakukan itu, melaksanakan itu dengan baik. Dan ketika itu dilakukan maka tidak ada seorang pun yang dapat melakukannya dengan benar. Itu sebabnya
dalam kehidupan umat Israel ada yang disebut golongan Farisi, ada yang disebut dengan golongan Saduki, di mana mereka mau menekankan tentang kebenaran itu, keadilan itu. Di situ dikatakan bahwa mereka mau menjaga supaya hukum itu dilakukan, tetapi sebagaimana dikatakan Farisi sendiri tidak mampu untuk melakukannya. Dan itulah sebabnya ketika Yesus datang, maka orang-orang Farisi selalu berseberangan dengan Yesus. Karena apa? Karena orang-orang Farisi hanya menghukum orang lain, tetapi dia sendiri tidak pernah mampu untuk melakukan. Kehidupan mereka, kehidupan orang-orang Yahudi yang dikatakan di situ dalam perjalanan kehidupan bersama-sama dengan Paulus, yang dikatakan di situ yang menentang Paulus, dikatakan mereka mempunyai kebanggaan, kesombongan. Kamilah milik Tuhan. Kami adalah umat pilihan Tuhan. Kesombongan mereka, keakuan mereka, hak mereka itu menjadi umat Tuhan, menjadikan mereka jatuh kepada kesombongan rohani. Itu sebabnya kalau sekarang itu ada yang sering disebut itu dengan istilah, dan ketika itu dikatakan Nabadian Israel, itu menyatakan orang-orang sebenarnya yang munafik. Kalau ada di Anda dikatakan Nabadian Israel, itu berarti Anda sebenarnya bukan kudus, tetapi adalah sok kudus. Nama Israel, nama keturunan Abraham, bangga, tetapi apa yang terjadi? Bahwa mereka menolak Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan dalam perjanjian-perjanjian lama yang sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi. Mereka disebut sebagai umat pilihan Tuhan, bangsa Tuhan, tetapi apa yang terjadi? Mereka selalu memberontak kepada Tuhan. Itu sebabnya dikatakan ketika Yohanes Pembaptis hadir, dikatakan bahwa Tuhan dapat menciptakan keturunan Abraham dari batu ini. Status bukan menjadi jaminan kita menjadi orang-orang yang beriman. Tetapi status kita itu harus ditunjukkan melalui kehidupan kita sehari-hari yang nyata dalam perbuatan kita. Iman kita itu harus dinyatakan dalam tindakan sehari-hari. Yang kedua dikatakan dalam firman Tuhan pada saat ini, ketika dikatakan itu adalah sebagai penuntun, si parorot, pendamping, yang artinya dia hanya berlaku sampai yang paling inti datang, yaitu yang dikatakan di situ tadi. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penguntun, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Iman kepada Yesus Kristus menjadikan kita anak-anak Allah. Ketika kita beriman kepada Yesus Kristus, kita mempunyai identitas baru, yaitu sebagai anak-anak Allah, dan dikatakan di situ sebagai anak-anak Allah, maka kita adalah pewaris. Kita adalah pewaris kerajaan sorga, pewaris berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sama di hadapan Tuhan, tidak ada lagi perbedaan. Dikatakan di situ tidak ada lagi Yahudi, tidak ada lagi Yunani, tidak ada lagi laki-laki, perempuan, hamba atau orang merdeka. Semuanya itu menjadi satu. Dan itu yang kita lakukan dalam kehidupan kita bergereja. Semuanya sama di hadapan Tuhan. Bagaimana kita mau melihat, mau orang kaya dia, mau orang miskin dia, mau orang lemah dia, mau orang kuat dia, mau anak-anak dia, mau lansia dia, dia berhak dalam setiap ibadah di gereja. Dia berhak dalam setiap pelayanan di gereja, dia sama-sama. Hidup banda beda kiata bedahon molo kursi ni si anu ison. Dan besok-besok juga kalau perempuan di situ, kalian itu kedinginan karena AC, pikirkan orang lain juga.
molodang boy hamu marase pidat tong tusinan ati. Ikut terbuka do hita isi. Dakola dirit dan nanang song boy sonang igareja semuanya berhak. Artinya apa mau dikatakan? Semuanya kita sama di hadapan Tuhan. Dan karena iman kita semuanya menjadi anak-anak Tuhan. Kalau dikatakan di situ bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, maka dikatakan di situ Kristus sudah diparlosok kamu. Kamu mengenakan Kristus. Kalau kita anak-anak Kristus, maka kita mengenakan Kristus. Dikatakan di situ bahwa kita itu harus menunjukkan melalui kehidupan kita. Yaitu orang lain akan dapat melihat Kristus melalui kehidupan kita. Itu yang dikatakan oleh Paulus dalam suratnya yang lain. Hidupku yang kuhidupi sekarang bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Artinya kita mau menunjukkan, kita mau menyatakan Kristus itu di dalam kehidupan kita melalui perilaku kita, tindakan kita kepada orang-orang lain. Sehingga orang lain juga akan mengenal siapa itu Yesus Kristus. Yang kita imani, kita katakan dia adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Saya kurang tahu apakah ini sudah diperhatikan waktu pengumuman KOR tadi, paduan suara juga di situ, apakah itu sudah disesuaikan dengan topik minggu kita yang mengatakan kita adalah anak-anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Karena apa? Kalau kita coba tadi, yaitu anak-anak Yadika mengatakan bukan karena kekuatanku ku dapat jalani hidup, tapi pertolongan Tuhan. Bagaimana kita mau menyatakan bahwa bukan kekuatan kita tetapi pertolongan Tuhan. Sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan-perbuatan baik kita, tetapi hanya karena anugerah Tuhan, sola gracia yang diberikan kepada kita. Hanya karena anugerah yang diberikan secara cuma-cuma kepada kita, karena kita tidak mampu untuk membayarnya. Bukan kekuatan kita tetapi pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan dikatakan tadi di situ bahwa Rena juga dalam nyanyian pujiannya dia mengatakan, ku mau cinta Yesus apapun yang terjadi. Itu mampu dinyatakan ketika kita mau mengatakan, ku mau cinta Yesus, ku mau semakin cinta kepada Yesus. Itu artinya kita harus senantiasa semakin menggumuli apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Cinta Yesus bukan hanya kata-kata, tetapi itu nyata dalam perbuatan-perbuatan, yaitu kehidupannya. Di mana sebagaimana kita sudah melakukan PA kita pada hari Jumat yang lalu, dikatakan di situ bagaimana kita mau menyatakan cinta kita kepada Yesus dalam bertindak bersama orang lain. Kekristenan bukan eksklusif tetapi dia bisa dilihat oleh orang lain. Karena apa? Anak-anak remaja Kebincarung adalah surat Kristus yang bisa dibaca, yang bisa dilihat oleh orang lain. Dan lansia dengan lagunya angklungnya, dung sonang rohaku, porsuk pehwa di sono. Hanya orang beriman yang mampu menyatakan dia sonang rohana atik pepersuk. Karena apa? Karena pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan selalu dia rasakan hadir dalam kehidupannya. Dan alani gogona alani aha suadong begogoni lansia. Kalau lansia kemarin mengatakan kalau suara kita sudah tidak mampu lagi untuk KOR,
tapi kita bisa memuji Tuhan dengan tangan kita dengan angklung. Artinya apa yang mau dikatakan di situ? Iman kita yang berbicara. Iman kita itu kepada Yesus Kristus, di mana Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia adalah Tuhan yang sudah memberikan yang terbaik bagi kita, yang sudah senantiasa menyertai kehidupan saudara, dan juga Dia akan senantiasa menjadi Tuhan yang menggendong saudara, membawa saudara sampai kehidupan yang kekal. Karena apa? Hidup kita bukan berakhir di dunia ini saja, tetapi sampai kepada kehidupan yang kekal. Karena kita adalah anak-anak Tuhan melalui iman. Holak kapor siyaw tay nama nagkogabe tapangasaho di bagasang uluta. Dang gogot tabe dang silang orat tabe dang pikirat tabe. Alay holan hapor siyaw tu Yesus Kristus. Porsukpe huay dison. Tahu. Banyak penderitaan, banyak pergumulan yang harus kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita. Banyak tantangan yang harus kita hadapi, banyak godaan dalam kehidupan kita. Tetapi dikatakan di situ, sebagai orang percaya, kita akan senantiasa semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita dapat mengatakan, saya berbahagia. Saya tetap bersuka cita apapun yang terjadi dalam kehidupan saya, karena kita tidak memakai kacamata kita sendiri, tetapi kita memakai kacamata iman pengharapan kita bahwa sehabis penderitaan di dunia ini akan diberikan kemuliaan. Bahkan Paulus mengatakan bahwa penderitaan yang singkat dan sementara ini tidak ada bandingannya dengan kemuliaan yang akan dinyatakan Tuhan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara-saudara yang kasih oleh Kristus, apa yang mau dikatakan kepada kita pada saat ini ketika kita memasuki minggu pertama Trinitatis, di mana sebagaimana minggu yang lalu sudah diingatkan kepada kita bahwa Trinitatis, ketritunggalan Allah, di mana Tuhan itu satu hakikat tiga pribadi, di mana Dia datang sebagai Allah Bapa, yaitu Allah yang menciptakan, memelihara seluruh kehidupan kita, menyediakan segala keperluan kita. Tetapi Dia juga menyatakan dirinya sebagai Allah Anak Yesus Kristus, yaitu Sang Juru Selamat dunia, yang telah mengorbankan dirinya, nyawanya adalah untuk keselamatan kita. Dan Dia juga menyertai kita dalam kehidupan kita saat ini sampai akhir zaman, yaitu dengan pernyataannya sebagai Allah Roh Kudus, di mana Dia berdiam, Dia sudah menguasai hati dan pikiran kita, dan itu akan memampukan kita untuk dapat sampai kepada kehidupan yang kekal. Roh Kudus akan memampukan kita untuk dapat bertahan dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Roh Kudus juga yang senantiasa memberikan kepada kita, yaitu talenta-talenta. Itu sebabnya nyanyian kita tadi, kalau dalam bahasa Indonesia Kidung Jemaat dikatakan, dan kamu masing-masing pun diberi karunia supaya kita bekerja. Saya kurang tahu tadi, kurang jelas, tapi itu mungkin tadi lagu Korinaya. Bekerjalah selagi masih ada kesempatan itu. Bekerja, itu yang dikatakan oleh Jokowi juga. Selagi ada, lakukan. Dan ketika kita bekerja dikatakan, doakan supaya Tuhan yang memberkati semua pekerjaan kita. Oleh karena itu, melalui permantuan pada saat ini, ketika kita dikatakan kita adalah anak-anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus, maka yang pertama yang harus kita hindarkan yaitu adalah kesombongan rohani. Jangan pernah merasa bangga Anda sudah menjadi seorang Kristen. Jangan Anda merasa bangga karena Anda sudah menjadi seorang majelis non-partohonan atau majelis partohonan, atau karena pendeta, atau karena sintua dan sebagainya. Itu bukan jaminan kita masuk surga ketika kita tidak mampu melakukan tugas tanggung jawab kita,
yaitu sebagaimana yang dikatakan oleh Tuhan. Jangan puas, jangan bangga hanya dengan status kita. Apalagi jangan sampai menjadi sombong rohani. Tetapi mari kita selalu melihat sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya dalam Lukas 17:10. Apabila kamu sudah melakukannya, katakanlah, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan yang patut kami lakukan. Yang kita lakukan semuanya hanyalah sebatas tugas tanggung jawab kita. Belum ada yang lebih. Ibu melakukan tugasnya di rumah, itu masih tugasmu sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Bapak memberikan yang terbaik dalam kehidupan keluarga, itu tugasnya sebagai seorang suami, sebagai kepala rumah tangga. Anak melakukan tugasnya di rumah, belajar sungguh-sungguh, itu adalah tugasmu sebagai seorang anak. Bekerja membersihkan rumahmu, itu adalah tugasmu. Karena apa? Itu rumahmu, bukan rumah orang lain. Ketika kita membuat yang terbaik di gereja kita ini, memberikan sumbangan kita, itu masih tugas kita. Karena apa? Kita orang HKBP. Belum ada yang lebih. Oleh karena itu ketika kita mengatakan kita masih melakukan sebatas tugas kita, maka kita akan semakin dipacu untuk berbuat yang lebih baik lagi. Yang lebih baik lagi. Artinya apa mau dikatakan? Kita masih bisa mengolah lebih baik lagi. Kita masih bisa mengatur waktu kita lebih baik lagi. Karena apa? Roh Kudus sudah diberikan kepada kita. Roh Kudus sudah memberikan karunia-karunia kepada kita, maka pergunakan itu untuk melayani kerajaan Tuhan. Pergunakan itu untuk menyatakan imanmu kepada orang-orang lain. Hindarkan kesombongan rohani. Yang kedua dikatakan dalam kehidupan kita, kita adalah sama di hadapan Tuhan. Dang mardia ibar, Jahudi manang gorik, anak mata manang hatoban, orang bawa manang boru-boru. Semuanya sama. Kalau kita sama di hadapan Tuhan, ngapain kita harus membeda-bedakan diri kita dengan orang lain? Tapi yang membedakan kita hanyalah sebatas tugas tanggung jawab kita masing-masing. Itu sebabnya dikatakan kepada kita, lakukanlah yang menjadi tugasmu. Jangan ikut-ikutan seperti yang dikatakan, kita sering mencampuri urusan orang lain, tetapi urusan kita tidak kita kerjakan. Tapi lakukanlah tugasmu supaya dengan tugasmu itu dapat berjalan dengan baik. Itu menyatakan memberikan kebaikan, kedamaian sejahtera bagi orang lain. Dan itu memuliakan nama Tuhan. Tetapi ketika kita mencampuri urusan orang lain, maka mungkin kita akan menjadi pembawa persoalan di dalam kehidupan kita. Damai sejahtera akan hilang. Tapi lakukan bagianmu. Biarkan orang lain melakukan bagiannya dan biarkan Tuhan melakukan bagiannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sama di hadapan Tuhan. Oleh karena itu dikatakan kepada kita, mari hargai orang lain, hormati orang lain, kasihi orang lain sebagaimana Anda ingin dihormati, dihargai dan dikasihi. Yesus mengatakan bahwa orang Kristen pengikut Yesus Kristus, dia bukan hanya sekedar membalas, tetapi dia proaktif berbuat baik. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Apapun yang kamu inginkan orang lain perbuat bagimu, maka perbuatlah demikian terlebih dahulu. Ayang gohola mabalas do kita, itu masih biasa, dunia ini juga mampu. Yesus mengatakan orang jahat juga mampu mengasihi sesamanya penjahat. Tetapi apa bedamu dengan mereka? Maka lakukan terlebih dahulu kepada orang lain yang baik ketika Anda menginginkan kebaikan itu. Ada satu perumpamaan yang sering atau mungkin kita sudah pernah dengar, yaitu di dalam kehidupan kita dikatakan seperti ini.
Ada satu yang dikatakan demikian, ketika seseorang bertemu dengan malaikat, dikatakan seperti ini, apapun permintaanmu akan aku kabulkan. Tetapi syaratnya hanya satu. Apa itu? Ketika kau meminta satu, maka kepada orang lain, sahabatmu atau yang kau inginkan itu aku berikan 2. Ketika dia melihat ada sahabatnya yang baik, dia minta, berikan kepada saya harta. Malaikat langsung memberikan kepada dia 1 bagian harta. Tetapi 2 bagian diberikan kepada sahabatnya. Ketika sahabatnya itu masih sahabat yang dekat dan baik, dia masih merasakan kebahagiaan. Tetapi ketika dia bertemu dengan orang lain yang jarang-jarang dia bertemu, dikatakan, apa permintaanmu? Dikatakan malaikat, oh terhadap dia nanti, iya. Begini sajalah, berikan saya ini. Akhirnya diberikan, tetapi bagi orang yang sampingnya itu diberikan 2, dia mulai sirik. Kenapa saya masih 1 mobil, dia sudah 2. Itu juga saya yang meminta, saya yang berjasa. Dia mulai syirik dengan itu. Dan ketika dia bertemu, berpapasan dengan yang disebut dengan musuhnya, dia berpikir ketika malaikat mengatakan, apa yang kau minta? Untuk dia nantinya juga akan berdampak. Dia akhirnya berpikir, kalau saya minta emas, maka dia dapat 2, enak kali dia. Kalau saya minta rumah, saya dapat 1, dia dapat 2. Aduh, enak kali dia, makin sombong dia. Akhirnya apa yang dia minta, untuk itu dia berpikir ulang. Bukan lagi kebaikan yang dia pikirkan, tetapi iri hatinya, kesombongannya, kedengkiannya. Akhirnya apa yang dikatakan, malaikat saya mau minta, tapi kau berikan tetap itu kepada dia 2. Apa itu? Congkel mata saya 1, maka dia akan buta selamanya. Malaikat mengatakan kepada dia, segitunyakah kebencianmu sama dia? Kau menderita hanya karena kau benci sama dia. Ketika dia mulai mau dicongkel matanya, dia rasakan sakit. Akhirnya ketika mulai itu pisau, dan sengaja katanya di dalam cerita itu, malaikat itu membuat dia itu lambat. Akhirnya ketika mulai disayat sedikit matanya, dia langsung menangis sakit. Akhirnya ketika dia tidak tahan lagi, akhirnya apa yang dikatakan? Malaikat, saya minta maaf, rupanya sakit. Jangan teruskan lagi, biarkan ketika nanti biarkan seperti itu, jangan lagi itu. Maafkan saya atas permintaan saya yang ini, mohon dibatalkan. Itu yang dirasakan karena apa? Ketika dia merasakan itu kebencian dalam hatinya, menguasai hatinya, maka dia senantiasa tidak pernah memikirkan keselamatannya lagi. Kita adalah anak-anak Allah, kita adalah pewaris kehidupan. Kita adalah pewaris kerajaan surga. Oleh karena itu dikatakan di dalam kehidupan kita, kenakan Kristus, kenakan pakailah Kristus itu. Nyatakan itu perbuatan-perbuatan Kristus di dalam kehidupan, bukan perbuatan-perbuatan iblis yang harus kita nyatakan. Bukan hanya ego kita yang mau kita pentingkan, kita lakukan dalam kehidupan kita, tetapi kita mau melakukan melihat yang untuk membangun tubuh Kristus. Oleh karena itu mari kita dalam kehidupan kita ingat, Anda, saya adalah anak-anak Allah karena iman kepada Yesus Kristus. Yang mana dikatakan iman kita berbunyi, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia.
Saya anak Allah, Anda anak-anak Allah, mari kita dalam menjalani kehidupan kita senantiasa mengenakan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Dakolong nomor pabua bena masa di bagasang ngoluta. Bukan kasih yang pura-pura lagi, yang menuapik lagi yang kita lakukan, tetapi adalah segala sesuatu yang kita lakukan dalam persekutuan kita, dalam kehidupan rumah tangga kita adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena Anda, aku, kita semua adalah anak-anak Allah, kita adalah pengikut Yesus Kristus, maka tugas kita adalah menjadi garam dan terang dunia yang memberikan penuntun arah ke jalan yang benar, yang memberikan rasa kepada persekutuan di dunia ini, sehingga persekutuan kita adalah persekutuan yang damai sejahtera, bukan ego kita yang kita pentingkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bapa Surga jika hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami, di mana kami berkumpul bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu dengan kedatangan saudara-saudara kami, anak-anak kami ya Tuhan yang sedang dalam pendidikan di Yadika 7 Bogor ya Tuhan, di mana mereka sudah ikut memuji memuliakan nama-Mu melalui paduan suara mereka, dan itu juga mengingatkan kami semuanya bahwa bukan kekuatan kami tetapi hanya karena pertolongan Tuhan saja. Tanpa Tuhan di samping kami, kami tidak dapat menjalani kehidupan kami. Bapa di sorga, begitu juga pada saat ini firman-Mu telah mengatakan kepada kami melalui nyanyian-nyanyian kami, melalui pujian-pujian Korea Tuhan, dan firman mengatakan kepada kami bahwa kami adalah anak-anak Allah karena iman kepada Yesus Kristus, di mana ketika kami adalah anak-anak Allah yang sudah dibaptis dan kami menjadi pewaris kerajaan Allah, maka dalam kehidupan kami akan senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Hidup kami menjadi contoh teladan bagi orang-orang lain. Hidup kami adalah sebagai surat yang bisa dibaca oleh orang lain, sehingga semua orang akan memuji memuliakan nama-Mu. Bapa Surga, ingatkan kami juga supaya ketika kami melakukan perbuatan-perbuatan baik, itu bukanlah alat supaya kami diselamatkan, tetapi itu hanyalah sebagai bukti bahwa kami sudah diselamatkan oleh darah Yesus Kristus. Kami sudah memperoleh kehidupan yang kekal, dan kami akan senantiasa menyatakan itu dalam kehidupan kami dengan senantiasa rindu untuk proaktif berbuat baik dimanapun kami berada. Apapun yang kami lakukan, semuanya itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa Surga, kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin pada saat ini tidak dapat hadir beribadah di gereja-Mu karena sakit, penyakit, karena pergumulan-pergumulan kehidupan mereka. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati mereka. Engkau yang berikan kekuatan, kesembuhan, supaya nanti kami dapat juga beribadah bersama-sama di gereja-Mu, memuji memuliakan nama-Mu. Begitu juga ya Tuhan, biarlah Engkau yang senantiasa mencukupkan segala kebutuhan kami, keperluan kami, sehingga kami senantiasa beriman yang teguh kepadamu, dan kami semakin mampu menjadi duta Kristus di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa Surga, kami juga mau berdoa buat seluruh program rencana di tengah-tengah gereja-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati. Berkati ya Tuhan setiap anak-anak yang sedang belajar dalam setiap jenjang pendidikan mereka. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan roh kepintaran, roh ingatan kepada mereka, supaya mereka juga senantiasa bersemangat untuk mempelajari ya Tuhan pelajaran mereka, karena kami tahu dengan belajar, dengan memberikan penghasilan kami untuk membeli ilmu, maka kami juga akan dapat mempersiapkan masa depan yang lebih baik, terutama untuk anak-anak ya Tuhan. Semuanya mereka menjadi anak-anak yang berilmu, tetapi mereka juga senantiasa menjadi anak-anak yang beriman yang teguh, karena Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan mereka. Bapa Surga, biarlah Engkau yang senantiasa dimuliakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Amin. Mari dihita las pasat ma peliata. Di pasada nolong naik, salut na porseai, na tarjotu sedapat kirimoni, songon daging ni Kristus. Sadadot kakirimoni, di bagasan panjawoni, teraduti
sada holong lai saluhut napur seai matarjotu sadapat diri moni semodaging ni Kristus tatang ya kumapelia tatu debata martang yang mahita ale debata amanami nadi bono gijang hodo haruani saluhut silolion nadenggan dot nasa ulibasa na mauliutus upasata masinan dilom mitu hami pilihan nami tuho sejalo magabe uap naus di jolom pasu majala ramoti asa operasi kami pilihan non pati bulon harajom di tonga-tongan huriam dot deportibion buhay marohanay marhiti-hiti todim selamat dahami godang silolom mitu hami salam girgir hay madok mauliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristuan nami amen. Manamina di bono gijang saya penerbadia maguarmu seroma harajaunmu sesot malom ni ruham di bono tongono sonda di bono gijang leon matuhami sarung hangoluan siapari sesa madosa nami son panesa nami di dosa nungan namar dosa tuhami unak kami tungun pangjunan palu mahami sian pangago sadame jalang pasu-pasu tu ada bata di pasu-pasu jala di ramoti tu ada bata maho di sodako tu ada bata mabuina tuho jala asima rohana midaho di dopako tu ada bata mabuina tuho jala di pasorom madamena tu todim amen. Selamat hari Minggu mari kita saluhutna Tuhan Yesus memberkati jala totong mahita di bagasan hai pason lamat dalani akar nguluta di bagasa kaporsian atugu horas madi hitam.